Paslon Wali Kota Aminuddin Ina Bukhori dapat nomor urut 3, terbaik untuk bersatu membangun kota Probolinggo. Probolinggo CB News Indonesia. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Dr. Haji Aminuddin dan Ina Bukhori mendapatkan nomor urut 3 dalam pengundian nomor urut dalam Pilwali Kota Probolinggo. Dr. Haji Aminuddin dalam sambutannya menyatakan bahwa nomor 3 bermakna baik, karena dengan nomor 3 dapat mempersatukan masyarakat untuk bersama-sama membangun kota Probolinggo lebih baik lagi. Aminuddin pun menyatakan makna dari nomor 3 yang terbaik adalah dapat mempersatukan masyarakat kota Probolinggo. Artinya kota ini bukan milik golongan atau individu. Siapa yang menang dalam kontestasi pemilu harus merangkul semua lapisan masyarakat warga kota Probolinggo, dengan bersatu padu untuk membangun dan meningkatkan perekonomian serta nilai-nilai seni budaya kota tercinta ini, ujar Dr. Haji Aminuddin saat memberikan sambutan usai pengundian nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di Gor Mastrip, Senin tanggal 23 September tahun 2024 malam. Dr. Haji Aminuddin pun juga mengatakan bahwa angka 3 melambangkan optimisme dan semangat untuk mewujudkan kota Probolinggo maju di bawah kepemimpinannya. Nomor 3 ini menjadi penyemangat untuk mewujudkan kota Probolinggo yang maju berprestasi, adil makmur dan sejahtera, jelas Aminuddin, yang juga mantan anggota DPRD periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Dr. Haji Aminuddin juga menyampaikan bahwa dirinya dan Mbak Ina Bukhori siap mewujudkan kota Probolinggo menjadi kota terbaik di Jawa Timur. Sementara itu, seluruh paslon wali kota dan wakil wali kota sudah mendapatkan nomor urutnya masing-masing. Melalui undian nomor urut oleh penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Probolinggo, nomor urut 1 jatuh pasangan calon Sri Setio Pertiwi M. Rahman, nomor urut 2 pasangan calon Fernanda Zulkarnain Abdullah Zabut, nomor urut 3, pasangan calon Dr. Haji Aminuddin Ina Dwi Lestari, dan nomor urut 4, pasangan calon Hadi Zainal Abidin dan Zainal Arifin. Selanjutnya masing-masing paslon diberi waktu 10 menit untuk memberikan sambutannya. Selanjutnya kita ikuti tayangan CB News Indonesia. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Jika pemilihan wali kota dan wakil wali kota Probolinggo tahun 2024.
Dalam rapat pleno itu kami memutuskan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Probolinggo tahun 2024 ada 4 pasangan calon, dan ini menjadi yang terbanyak di Jawa Timur bersama Kabupaten Tulungagung. Maka KPU Kota Probolinggo perlu menetapkan putusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Probolinggo tahun 2024 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat pleno terbuka. Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Probolinggo untuk penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 dengan resmi kami nyatakan dibuka. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Probolinggo tunjukkan nomor antrian yang telah diambil kepada KPU Kota Probolinggo. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ketua KPU Kota Probolinggo. Terima kasih. Dengan proses pengambilan nomor antrean, yang mengambil nomor antrean adalah calon wakil wali kota sesuai dengan waktu pendaftaran. Kami berikan kesempatan yang pertama kepada Ibu Ina Dwi Lestari. Kami persilakan naik ke atas panggung. Silakan diambil terlebih dahulu ya.
harapan saya ketika saya ditakdir jadi wali kota Probolinggo, yang saya utamakan adalah satu, tingkat pengangguran di kota Probolinggo harus turun drastis. Yang kedua, stunting kita juga ada di peringkat yang kedua di Provinsi Jawa Timur, itu juga harus turun drastis. Dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, terlepas dari bicara masalah nomor urut, kami memahami masyarakat Kota Probolinggo menginginkan sosok pemimpin yang mau turun ke masyarakat, mau terjun ke bawah, duduk bersama masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka, mencari solusi mereka. Bukan hanya pemimpin yang mau dilayani, tapi pemimpin yang harus melayani. Kami memahami bahwa reformasi birokrasi ASN wajib dilakukan. Ada dua hal terkait reformasi ASN. Yang pertama adalah kita harus memberikan kesejahteraan terlebih dahulu terhadap semua ASN yang ada. TPP harus kita kembalikan sesuai dengan performer mereka. ASN harus dikembalikan, kita pakai sistem right man on the right place. Mereka kita taruh berdasarkan kemampuan mereka, bukan karena kesenangan kita atau karena dekat dengan kita, tapi karena kemampuan mereka. Dua poin itu yang paling penting. Kesejahteraan mereka kita perhitungkan, kita taruh mereka sebagai right man on the right place. Yang kedua adalah bagaimana sistem pemerataannya. Jangan sampai ada titik-titik di mana mereka kesulitan untuk mencari SD dan SMP-nya. Kami di DPRD sudah berjuang ingin membangun SMP 11, tapi tidak kunjung berhasil. Insya Allah bisa, bila kami terpilih nanti, kita segerakan untuk SMP 11, sehingga permasalahan di daerah barat akan terselesaikan. Kita masih punya permasalahan di daerah Sukoharjo, di daerah Bonsari Wetan yang juga setengah itu masih pada zona hitam. Kita akan selesaikan satu persatu. Bisa jadi pembangunan yang kecil dengan dana yang minim bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami memohon doa restu kepada seluruh masyarakat Kota Probolinggo, terutama ucapan banyak terima kasih kepada keluarga kami Faza dan seluruh masyarakat di Kota Probolinggo yang mendukung kami. Wallahumma fiqlakum witarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga Kota Probolinggo yang hadir secara tidak langsung, lebih khusus yang saya sayangi, dulur-dulur amanah, amanah, amanah. Saya bersama Mak Ina Bukhari merasa sangat beruntung, merasa sangat disanjung dengan dapat nomor urut 3 ini. Nomor urut 3 adalah utamanya persatuan. Sebagaimana Pancasila, sila ketiga, persatuan Indonesia. Kami berkomitmen untuk menjaga persatuan itu. Kemudian nomor 3 berarti sesuai dengan slogan kita, amanah. 3 suku kata, tenaga, A. Kemudian Ma mengandung, marilah kita bersama-sama membangun kota ini. Karena kami sendirian, kami cuma berdua tidak mungkin bisa membangun kota ini bersama-sama. Kemudian nah mengandung, kita harus akselerasi, kita harus semangat dalam membangun kota ini ke depan. Kami akan berkomitmen menjalankan amanah ini melalui visi yang telah kami tetapkan, adalah bahwa kota ini harus menjadi kota yang tangguh, kota yang kuat, kota yang diperhitungkan oleh kota-kota lain. Dan ini harus terus berkelanjutan sehingga menciptakan suatu rakyat yang sejahtera. Kemiskinan yang hampir 5 tahun ini tidak turun dari 1 digit pun harus
diturunkan segera, karena memang kita tujuan untuk membantu rakyat supaya kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama kami. Kami khususnya saya tidak ada kepentingan apa-apa lagi. Urusan pribadi, urusan bisnis sudah selesai bagi saya. Urusan keluarga sudah selesai. Tidak ada kepentingan saya di sana. Saya akan berkomitmen 100% membangun kota Probolinggo. Masalah rezeki, saudara-saudara, masalah rezeki saya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rumah sakit saya. Cukup sudah. Saya tidak akan mengotak-atik nama yang lain demi kepentingan pribadi. Insya Allah apa yang saya ucapkan ini amanah dan saya akan sidik menepati janji. Itulah salah satu pimpinan yang betul. Sidik apa yang dijanjikannya harus ditepati. Dan amanah apa yang diberikan oleh penduduk atau masyarakat Probolinggo harus dijalankan secara betul dan fatonah untuk mempelajarinya apa-apa permasalahan yang ada di kota Probolinggo ini. Dengan komunikasi tidak ada lain, maka kita akan mencapai kemajuan yang berarti 5 tahun ke depan menuju apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, tinggal landas tahun 2045. Kami yang langsung direkomendasi oleh Bapak Prabowo rasanya paling berhak menyatakan bahwa kamilah tegak lurus Pak Prabowo. Betul? Amanah! 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 Investasi yang produktif harus dimasukkan segera dengan keterbukaan yang seluas-luasnya. Demikian hal itu tidak akan cukup, maka harus ditunjang oleh transformasi birokrasi. Pemerintahan harus terbuka, baik aplikasi, sehingga semua masyarakat kota Probolinggo bisa mengetahui hari demi hari dan real time. Apakah itu pengentasan kemiskinan? Apakah itu pembagian sembako? Apakah itu hal-hal lain? Masalah-masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat harus diketahui oleh masyarakat yang paling kecil dengan aplikasi yang akan kita buat menyeluruh melalui transformasi birokrasi. Lalu kita masuk kota Probolinggo ini kalau melihat gedung-gedung yang jelek. Lalu kita masuk kota ini kalau tidak tahu mana batas kota, mana batas luar kota. Harus kita persolek. Kita hidup di alam kota Probolinggo, saudara-saudara. Maka lingkungan dan budaya harus kita angkat. Ikon kota harus kita kembalikan. Budaya Probolinggo harus kita angkat. Kesenian kota Probolinggo harus kita angkat. Termasuk pariwisata akan kita kembangkan dengan atas dasar budaya kota Probolinggo yang selama ini tidak mendapat sentuhan. Tidak mungkin UMKM akan kita sejahterakan karena permasalahan utama UMKM adalah pemasaran. Kalau tahun 2023 hanya ada 3 event pariwisata, maka mulai ke depan paling tidak dalam 1 tahun akan kita buat 100 event. Maka untuk itu kita akan berkomitmen memajukan budaya dan ikon kota Probolinggo. Setuju? Kota Probolinggo harus kita jaga. Jangan biarkan air yang ada di kota Probolinggo tercemar. Kesehatan masyarakat kota Probolinggo harus kita jaga, bukan hanya pada saat orang sakit, tapi kita harus mencegah masyarakat kota Probolinggo sebelum dia sakit. Inilah 5 misi yang akan kita emban. Kita harapkan ke depan bahwasanya proses pilkada di kota Probolinggo harus damai, harus
damai, harus jujur, harus adil, Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, di dalam komitmen pemerintah ini, tentunya pemerintah harus mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang akan kita lakukan, sehingga kita semua bisa memahami apa saja yang akan kita lakukan ke depannya. Dan saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para tretan kota Probolinggo, yuk semarakno pilkada sing wis teka. Pilihlah wali kotamu beserta wakilnya, gunakan hak pilihmu. Rebo 17 November 2024, warga kota Probolinggo mari sukseskan pilkada, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil masa depan. Pak, pesan-pesan apa Pak? Sudah mendapatkan nomor 3 ini. Ya tentu kita bersyukur ya dapat urutan nomor 3 ini menandakan bahwa kita harus bersatu dalam membangun kota Probolinggo ini. Jangan lagi ada perpecahan, ada ini orang itu ke depan harus memang betul-betul bersatu. Siapapun komponen yang ada di kota Probolinggo ini harus dibawa satu kota dan namanya wali kota. Wali kota itu adalah wali untuk semua. Semua Tidak ya. ada perpecahan, tidak ada segmen-segmen, tidak ada fraksi-fraksi. Nah, untuk itu maka langkah pertama nanti ke depan kami akan terus melakukan komunikasi ke semua pihak dalam rangka menjaring aspirasi hal-hal yang perlu diperbaiki ke depan, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ke depan dengan yang baik ini kota Probolinggo memang tertata untuk dalam proses pembangunannya dan mengikuti atau adaptif dengan anak-anak. Terima kasih. Makna dari baju warna Dua itu adalah kemenangan kan, dua victory gini. Nah, jadi mbak-mbak perempuan-perempuan kampanye dua ini ya. Filosofinya Nah, ya, terus anak saya kalau anu lah gini dua lah, semuanya milik kita sudah. Saiki zamannya nomor loro semua. Dek. Program prioritas mungkin Pak satu saja. Kenapa? Prioritasnya nanti ketika misalnya Ya, terpilih. sebenarnya banyak program-program kita ya, hampir semua itu prioritas. Cuman yang pertama harus kita benahi adalah pembangunan yang merata. Jadi kita ingin pembangunan itu lebih merata di kota Probolinggo. Hal-hal pembangunan yang kecil-kecil yang akan kita dahulukan. Jadi nanti Pak RT warga pada musrembang RT bukan hanya menjadi formalitas. Nah, tapi keinginan warga melalui musrembang itu menjadi acuan pembangunan kita di daerah. Pak, musola yang kecil-kecil juga dianu juga Pak ya. Termasuk karena Iya. kita kan program pembangunan berbasis lingkungan. Iya, betul. Kalau ada musola atau masjid yang perlu adanya perbaikan, kita perbaiki. Simple. Iya, betul.